Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 6. Kelas 6 harus tetap semangat ya. Harus selalu semangat belajarnya. Alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan tema 2. Sekarang kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 3, subtema 1, Mupel PPKN. Sebelumnya persiapkan dulu buku Bupena masih 6A, halaman 153, buku tulis dan alat tulisnya juga ya. Kita akan belajar tentang hak anak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja ke materi. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh setiap orang dari lahir. Jadi kalau hak anak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap anak sejak ia lahir. Contoh hak anak di rumah. Memperoleh makan makanan yang bergizi. Memperoleh kasih sayang dari orang tua. Memperoleh kenyamanan belajar selama di rumah. Selanjutnya, contoh hak anak di sekolah. Memperoleh pengajaran dari guru. Bermain saat jam istirahat. Belajar dengan nyaman di sekolah. Hak anak yang ketiga, hak di masyarakat. Contohnya, bermain di lingkungan yang bersih. Memperoleh rasa aman saat bermain. Dalam penggunaan hak, setiap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di rumah. Yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Hak setiap anak mendapat makanan yang bergizi itu dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarganya. Aktivitas orang tua. Hak anak dalam mendapatkan kasih sayang orang tua juga dipengaruhi oleh aktivitas orang tuanya. Nah, juga dipengaruhi oleh aktivitas lain di rumah. Ini pada hak belajar dengan nyaman di rumah dipengaruhi oleh aktivitas yang lain seperti aktivitas kakak, adik, atau anggota keluarga yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Dan yang keempat, fasilitas atau sarana prasarana di sekolah. Faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini akan mempengaruhi hak anak saat bermain di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Anak-anak dapat memperoleh hak bermain dengan aman jika masyarakatnya sadar dalam menjaga keamanan. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tadi sudah kita bahas beberapa contoh hak yang diperoleh anak-anak. Sekarang contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Yang di rumah, contohnya bermain dengan nyaman. Setelah bermain, merapikan mainannya. Yang kedua, menonton film di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Ini haknya menonton film. Tanggung jawabnya dengan jarak yang benar agar mata tidak rusak. Dan juga tidak terlalu malam agar tidak bangun kesiangan.
Yang ketiga, makan makanan yang bergizi, kemudian mencuci piringnya setelah digunakan. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang. Haknya mendapatkan kasih sayang, tanggung jawabnya harus patuh pada orang tua. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah. Yang pertama, mendapat pengajaran dari guru. Itu haknya, tanggung jawabnya, mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. Yang kedua, hak membaca buku di perpustakaan. Tanggung jawabnya membacanya dengan tenang. Yang ketiga, haknya bermain. Tanggung jawabnya tidak menimbulkan kegaduhan. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, bermain di taman. Itu hak, tanggung jawabnya tidak menginjak rumput. Yang kedua, bermain sepeda. Itu hak setiap anak di lingkungan masyarakat. Tanggung jawabnya bermainnya tidak di jalan raya. Penggunaan hak memanfaatkan listrik. Semua orang berhak memanfaatkan listrik, tapi harus secara bertanggung jawab, yaitu dengan mematikan alat listrik setelah selesai memakainya. Sekian materi dari Ustazah, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini. Untuk kegiatan literasi, anak-anak dapat membaca buku Pupena 6A, masih tema 3, subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia, halaman 156 sampai 157. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.